Oke, ini kita bahas langsung ya soal TKA, MTK tahun lalu nih. Ya, tetap fokus. Kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Udah siapa aja nih? Kepala, Amira, Kezia, Nabila, Tita, Seza, Vanes. Nah, oke. Kalau TKM, TKU kan ini kan A irisan B. Oke, ini kan lambang-lambang kemarin yang kita belajar di MTK wajib ya. Nih. Nah, yang pertama X di mana X-nya kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Ini anggota ya, anggota. Tuh. Hmm. Ini anggota bilangan asli. Nah, berarti kalau X-nya itu kurang dari 6 dan X adalah anggota bilangan asli, itu berapa aja berarti ini? Kurang dari 6 berapa aja tuh? Bilangan asli kan dimulai dari angka 1 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Mantap, guys ya. Nih, X bilangan genap dan X bilangan cacah. Kalau asli kan bilangannya dimulai dari 1. Kalau cacah itu dimulai dari angka 0. Nah, berarti dia itu ada apa aja tuh? 0, 2, 4, 6, dan seterusnya ya. Nah, karena dia nggak ada batasannya nih, ya. Karena dia nggak ada batasannya, berarti titik-titik aja nih. Ya. X bilangan prima yang C. Dan kurang dari sama dengan 10. Kurang dari 10 berarti berapa C-nya tuh? Berapa tuh? Bilangan prima dari angka 2 ya. 2, 3, 5, 7. Ini soal resmi TK tahun lalu nih. Ya. Nah, sekarang kita buat nih A irisan B. Nah, ini namanya irisan ya. Irisan itu artinya yang ada di keduanya. Yang ada di keduanya. Nah, yang C ini gabungan. Gabungan itu digabung semuanya. Semua angka-angkanya digabung. A irisan B. Berarti A irisan B berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 diiris atau yang ada di keduanya dari 0, 2, 4, 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini berarti kemudian digabung oleh berapa nanti? 2, 3, 5, 7. Nah, irisan ini atau yang ada di keduanya itu apa aja Pak nih? 2, kemudian 4. Nah, berarti 2 sama 4 kan? Tuh, 2 sama 4. Kemudian digabung oleh apa ini? 2, 3, 5, 7. Tuh. Berarti jawabannya yang mana Pak? Nih, berarti jawabannya itu adalah 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. Nah, ini jawabannya yang C. Ya, 5, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian X-nya bilangan ganjil dan merupakan bilangan caca dari 0 kan? 0, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. X bilangan prima yang ini yang C apa aja nih? Berarti 2, 3, 5, 7, 11 ya. Karena dia 11-nya sama dengan maka 11-nya ngikut bilangan prima ya. Nah, A irisan B berarti dari ini kamu lihat yang sama A irisan B nih. Berarti yang mana aja yang sama? 3, kemudian 5, kemudian 7. Berarti kan
357 digabungkan dengan apa, Pak? 2, 3, 5, 7, 11. Jadi apa? 2, 3. Sorry, ini ada angka satu ya. Ada satu juga sama. Berarti ini 1, 3, 5, 7, 11. 1, 2, 3, 5, 7, 11. Gabungannya tuh. 1, 2, 3, 5, 7, 11. Mantap ya, Oke. Jadi satu soal mesti dipahami dulu nih. Biar ngerti ke sananya ya. Oke, kita lanjut. Hmm, 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 hmm. Nah, ini. Andi, Hah? Andi, Mau maaf, Pak. tanya apa? Mau tanya apa? Itu jawabannya berarti bukannya yang C ya, Pak? Soalnya ada dua. Eh, Oh iya, enggak ya? benar-benar. Yang A, Pak. Benar, benar. Iya, benar yang A. Terus, sorry. 1, 2, kesalahan nyoretin. 1, 2, 3, 5, 7, 11. Mantap. Sip, bagus. Nih, yang ini nomor 2 ya. Oke, oke, lanjut. Nah, yang ini gimana Pak? Tadi bilang komposit ya. Nah, hmm. Berarti, ya ini sekarang X kurang dari sama dengan 9 dan X bilangan asli. Nah, berarti berapa nih bilangan asli? Kurang dari 9. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X lipatan 3 dan merupakan bilangan cacah. Berarti 3, 6, 9, 12 dan seterusnya ya. Kan tadi bilangan komposit apa? Bilangan yang lebih dari satu dan memiliki lebih dari dua faktor. Nah, kan kurang dari 10 itu apa aja? Ada angka bilangan komposit ya, lebih dari satu. Jadi dua, dua, eh, kemudian yang memiliki lebih dari dua faktor. Berarti 4 dulu. 4, 6, 8, 9 ya. Ya. Kalau misalnya komposit ini dia lawan dari prima sebenarnya. Kalau gitu ya. Lawan dari bilangan prima. Lawannya prima. Kalau prima itu kan bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Kalau bilangan komposit, dia bilangan yang lebih dari satu dan memiliki dua faktor. Contohnya gimana Pak? Dua faktor itu misalnya 4. 4 itu kan ada apa aja? 1, 2, 4. Ada tiga faktor. 6. 6 itu 1, 2, 3, 6. Ada empat faktor ya kan? Kalau 5 itu kan hanya 1, 5. Kalau 3, 1, 3. Ini bukan bilangan komposit. Bilangan komposit itu tadi lawannya bilangan prima ya. Nah, berarti ini ya dari 4, 6, 8, 9. P irisan Q, berapa P irisan Q? Berarti ini 3, kemudian 6, 9 ya. Nah, kemudian ini 3, 6, 9 digabung dengan 4, 6, 8, 9. Jadinya 3, 4, 6, 8, 9 tuh ya. Nih, paham sampai sini ya. Baik kalau misalnya buku TK kalau bisa dipisahkan ya. Kan dari kelas 10 kita udah pernah belajar TK tuh. Udah kecil dari sekarang. Nah, ini jawabannya ya. Nah, silakan. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua ya. Jadi gak semua soal TK susah ya. Ini kan basicnya di SMP waktu itu ya. Hmm, Dulu bahasan ini. Nah, ya ini.
Nah, ini eksponen ya. Ini soal tahun lalu ya. Nah, sekarang yang ini gimana, Pak? Ingat ya, ini kan bilangan berpangkat. Sifat pangkatnya harus diingat kembali. Sifat pangkatnya ya. Hmm. Sifat pangkatnya itu berarti pertama A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kedua, A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Ya, kemudian yang ketiga, kalau misalnya dibagi gimana Pak? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Terus habis itu, kalau misalnya seper-seper, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Tuh, oke, dia. Hmm. Nah, berarti jadikan dulu dia itu basisnya atau bilangan pokoknya sama. 8 itu kan berapa? 2 3 kan? Berarti kan 3 pangkat 2/3 dikali 8-nya ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 3/2 per 2 pangkat 5/2 dikali. Nih 9 itu kan 3 pangkat 2 dipangkatkan 5/6. Oke, paham ya? Nah, jadi berapa? Berarti kan 3 pangkat 2/3 dikali 2 pangkat 3 kali 3 9. Berarti 9/2. Dibagi 2 pangkat 5/2 dikali 3 pangkat nih. Ini dikaliin sini ya. Ini kan tadi 3 kali 3/2 9/2. 2 kali 5/6. Nah, 2 kan dikali 5/6 berapa tuh? 2 kali 5/6. 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 3. Berarti 5/3. Gitu. Yang 5/6. Nah, terus ingat kalau misalnya pangkatnya pembagian, itu pangkatnya dikurang. Berarti 2 pangkat 9/2 dikurang 5/2 gitu. Paham ya? Kali 3 pangkat 2/3 dikurang 5/3. Tuh. Oke, paham ya? Nah, berarti gimana lagi Pak ini? Sama dengan 2 pangkat 9 kurang 5 kan 4. 4/2. 4/2 dikali 3 pangkat min 3/3. 4/2 berapa? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 1. Nah, 3 pangkat min 1 jadi berapa? 2 pangkat 2 kan 4. 3 pangkat min 1 sepertiga. Maka jadinya berapa? 4/3. Tuh, oke. Jawabannya 4/3. Pas sebentar catat dulu. Oke, silakan. Nah, 4 ini 4 ini kan apa? 2 pangkat 2 dipangkatkan 3/2. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 per 8 ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. 9 ini 3 pangkat 2 dipangkatkan 1/2. Oke. Nah, berarti duanya coret ini. Ini tiganya coret, ini tiga juga coret, duanya coret. Oh, ini gampang nih. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kan? Nah, yang sama yang mana, Pak? 2 pangkat 3 dikurang 2, 3 pangkat 2 dikurang 1 gitu ya. 2 pangkat 1, 3 pangkat 1 sama dengan 6. Itu. Karen, benar tidak, Pak? Mantap, Karen, benar. Ya. Sip. Nah, 16. 16 ini tadi kan 2 pangkat 4 ya. Dipangkatkan 3/4 dikali 5 itu 5 pangkat 2 dipangkatkan 1/2 per
8, 2 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga dikali 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Nah, ini seperti biasa, 3, 4-nya coret dulu, 2-nya coret dulu, 3-nya coret, 3-nya coret. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 1 per 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Oh, ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 kurang 1 ya. Ini 5 pangkat 1, 5 per 9. Kan 3 kurang 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Ini 2 pangkat 2, 4, 4 kali 5, 20 per 9. Mantap. Sip. Oke, bagus yang udah jawab ya. Nah, nanti yang belum tinggal di susul ya. Ya apa, kirim jawabannya nih bagi yang belum nih. Hmm. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Tentang penalaran juga ya. Nah, Aira. Oke, mantap Aira. Nah, ini ya. Operasi binder. Jadi ini kalau kamu belum pernah ini soal yang kayak gini ya. Jadi gini, A dot B, ini dibacanya dot ya, A titik B itu dibaca dot. A dot 2 sama dengan 5. Nah, dan A dot 2, ini rumusnya seperti ini. Harap diperhatikan baik-baik ya. Hmm. Nih, ini A dot 2 sama dengan 5 kan. Ini soalnya nih. Ini yang diketahui. A dot 2 sama dengan 5. Hmm. A dot 2 sama dengan 5. A dot 2 sama dengan 5. Oke. Artinya apa di sini operasi binernya? Oke. Nah, operasi hmm, berarti ini A, ini B ya. A dot B berarti ya. Eh, B-nya 2, ini 5 sama dengan kan? Berarti sini A dikurang 2 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 5 per A tambah 2. Paham ya? Nah, terus kamu kuadratin tuh ya. Nah, berarti ini 5 sama dengan A kuadrat min 4A ditambah 4 plus 10A gitu ya. Per A plus 2. Oke. Nah, ini gimana Pak jadinya Pak? Itu A min 2 kuadrat dapat dari mana tuh? A kuadrat min 4A plus 4 itu dari mana tuh ya? Nah, gini ya. Jadi itu nih. Ingat yang rumus A plus B kuadrat tuh ya. A plus minus B kuadrat ya. A plus minus B kuadrat. Kita Mau lihat ya. Hmm? itu kan berarti B-nya kan 2 ya, Pak. Hmm. Terus yang A min B itu B-nya 2, tapi kenapa 2 AB-nya itu 5, Pak? Gimana mana? Aduh, kacau. Bentar, bentar, bentar. Salah tulis Pak ini. 2A kali 2 ya. Berarti 4A ya. Sip, mantap Nabila. Sip. Ini B-nya. Nah, silakan coba dilanjut dulu tuh.
Itu dikali silang. Ayo, dikali. Dikali silang yang A plus 2 sama 5. Silakan lanjutkan ya. Ah, hmm. Ini berarti 5 kali silang dengan A plus 2. Ya. Oke. Berarti ini ya. Hmm, hmm, hmm. Dari mana tadi Pak yang ini? Yang A min B kuadrat ini jadinya ini bagi yang belum tahu ya. Atau yang sudah lupa A plus minus B kuadrat. Nih ini harus selalu diingat nih konsep yang ini ya. Berarti kan A dikuadratkan A kuadrat. Plus minus 2 dikali A dikali B. Berarti plus minus 2AB plus B kuadrat. Jadi di sini mau plus mau min, ininya tetap plus B kuadrat. Kalau di sininya min berarti min 2AB. Kalau di sininya plus plus 2AB. Gitu. Paham ya? Nah, berarti ini jadinya ya udah dikaliin 5 kali A plus 2 berarti 5A plus 2. Ini yang tadi A dikuadratkan A kuadrat. 2 dikali A kali min 2 berarti min 4A plus 2 dikuadratkan 4. Ingat ya konsep ini ya. Tuh. Nah, terus kan 2AB. B-nya kan 2 kan? 2A kali 2, 4A. Berarti sama dengan udah dikali pelangi nih ya atau udah dikali silang ini. Ini udah dikali silang. Eh, berarti ini A kuadrat min 4A tambah 4A ditambah 4. Min 4A tambah 4A habis kan? Habis. Ini 5A kali 2 plus 10 sama dengan A kuadrat plus 4. Oke? Nah, terus jadi gimana Pak ini? Pindah ruas ya. A kuadrat, 5A pindah ke kanan, min 5A plus 4 dikurang 10. Oke, paham ya? Berarti sama dengan 0. 0 sama dengan A kuadrat, min 5A min 6. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, 0 sama dengan dikali hasilnya min 6 ditambah hasilnya min 5 berapa? Dikali hasilnya min 6 ditambah hasilnya min 5 berapa tuh? 3 sama min 3 min 3 sama 2. Min 3 kali eh no no. Min 6 kali 1 min 6 tambah 1. Ya enggak tuh? Ini ya. Min 6 kali 1 min 6 tambah 1 berarti A min 6 A plus 1. Tuh. Ya enggak tuh? Jadi dikali hasilnya min 6 ditambah hasilnya min 5. Ini A sama dengan 6 atau A sama dengan min 1. Hmm. Ya. Terus apa di sini katanya tuh? A tidak negatif. A tidak negatif berarti A-nya berapa dong? Yang 6. Ini A-nya 6 ya. Kan dimintanya A-nya tidak negatif. Tidak negatif. Terus habis itu A merupakan bilangan prima. Kita lihat. A merupakan kelipatan 3. Kan tadi A-nya sama dengan 6. 6 ini kelipatan 3. Ya. Bener kan? Oke. Terus A merupakan prima.
A-nya 6. Ini bukan prima. Bukan prima. Oke. A dot 0 sama dengan 6. Bener gak tuh ya? A dot 0. A dot 0, kamu pakai rumusnya yang mana lagi, Pak? Nih, yang kayak gini lagi nih. Karena kan rumus awalnya ini tadi. A dot 0 sama dengan 5. Apakah benar gitu kan? Ya. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Berarti A-nya berapa? 6 kan? Sama dengan 6 kurang 0. Itu ya, kan A-nya itu adalah 6. Ini A-nya 6, B-nya itu 0. 6 kurang 0 kuadrat tambah 2 kali 6 kali 0 per 6 tambah 0. 6 kurang 0, 6. 6 kuadrat tambah 2 kali 6 kali 0, 0 per 6. 6 kuadrat, 36 per 6. Sama dengan, oke, berarti benar. Paham gak kira-kira nih? Ada pertanyaan lu gak, Pak? Nah, terus 13 per 5 sama dengan A kuadrat min 4A. Ingat ya, konsep A plus B kuadrat plus 4 plus 4A per A plus 2. Kemudian ini 4A-nya habis, habis, habis. Ini tinggal dikali silang, dikali ini. Dia dikali ini ya. Tuh. Berarti 13 A plus 2 sama dengan 5 kali A kuadrat plus 4 gitu kan. Kan ini habis, min 4A sama 4A habis. A kuadrat sama 4A. A 13 A 13A plus 26 sama dengan 5A kuadrat plus 20. Berarti 5A kuadrat min 13A plus 20 dikurang 26 sama dengan 0. 0 sama dengan 5A kuadrat min 13A min 6 gitu kan ya. Nah, udah gak tuh faktornya tuh? Min 10. Ini min 30. Ini min 30. Bentar. Sama min 13. Min 15 kali 2 ya berarti ya. Nah, coba kalau ini kita kalikan ke sini, kan kalikan dulu kan ujung sama ujung cara faktorinnya ya. A kuadrat min 13A min 30. Gitu ya. Nah, sekarang dikali hasilnya min 30, ditambah hasilnya min 13, berapa? Min 15 kali 2, ini min 15 tambah 2. Ya tuh, caranya ya. Langkah awalnya kan kaliin dulu nih, 5 sama min 2, kalau dia depannya bukan 1. Dia kan depannya 5. Makanya depan sama belakang mau kalikan dulu. Nah, terus gimana lagi, Pak? Nah, ini karena tadi dikalinya sama 5, maka di sini 5A, 5A, 5. Tuh, ya. Tapi kalau dikalinya sama 2 gimana, Pak? 2A, 2A, 2. Gitu, oke. Jadi 5A, 5A, 5. Karena dikalinya dengan angka 5. 5A, 5A, 5. Oke. Terus gimana lagi nih? Ini berarti min 15, ya. Ini min 15, ini plus 2. Gitu kan? Tuh. Nah, sekarang ini kamu pecahkan. Kira-kira 5A min 15 sama 5A plus 2, yang mana yang bisa dibagi 5? 5A min 15 kan? Ingat tuh ya, 5A min 15 per 5. 5A plus 2 per 1. Jadi ini difaktorkan tuh ya. Pak, kalau misalnya terbalik kan 5 ini perkaranya 5 kali 1. Kalau misalnya 6 itu kan bisa
2 kali 3, 3 kali 2. Tetapi peletakannya juga harus sesuai. Nggak bisa di sini 1, yang sebelahnya di sini 5. Kenapa? Karena di sini 2 bagi 5 nggak bisa kan? Tuh. Jadi yang sama-sama bisa dibagi A-nya sama dibagi angkanya juga. Tuh, oke. Kalau ya ini kan 5A dibagi 5 itu A. 15 bagi 5, 3. Bisa ya? Tuh. Berarti 5A dibagi 5 itu A. 15 bagi 5, 3. 5 plus 2 bagi 1, 5A plus 2. Sama dengan 0. Oke, berarti A-nya berapa tuh? A sama dengan 3 atau 5A plus 2 sama dengan 0. 5A sama dengan min 2. A sama dengan min 2 per 5. Paham ya? Nah, di sini diminta soalnya apa nih? A merupakan kelipatan 3. Bener apa salah tuh? Dan A bukan negatif kan? Bukan bilangan real negatif ya A ini. Tuh. Berarti A-nya berapa? 3 ya? Nih. A merupakan bilangan prima. Kan A ini kelipatan 3. A kelipatan 3 benar ya. Kemudian B, A prima. Benar juga, kan 3 bilangan prima. Ini benar-benar. A dot 0 sama dengan 6. Silakan kamu cari dulu. A-nya kan tadi 3. 3.0 sama dengan 6, apakah benar atau tidak tuh? Silakan coba 1 menit dicoba dulu. Yang pernyataan terakhir tuh ya. Silakan kalian substitusikan. Harus kan kalau depannya itu bukan sama dengan 1. Jadi harus bisa memfaktorkan ya. Hmm, 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 hmm. Nah ini. Oke, coba yang sebelahnya nih. Ayo. Ini sebelahnya faktornya juga bukan sama dengan 1 ya. Silakan dicoba dulu sesuai contoh. Mantap lah. Oke, benar. Hmm. Oke, Quinta mantap. Ayo silakan cari faktornya untuk nomor 2 ini ya. Hmm. Nah, berarti X dot 1, 13/3 sama kayak tadi ya. Ini A, B gitu ya. Faktornya berapa tuh? Ada yang dapat nggak? Sama dengan berapa? Ini X min 1 dikuadratkan plus 2 dikali X dikali 1 per X tambah 1 sama dengan 13/3 gitu ya. Ini artinya apa? X kuadrat min 2X ditambah 1 ditambah 2X per X plus 1 gitu kan. Sama dengan 13/3. Nah ini coret-coret. Jadinya ini kali silang dulu. Ya nggak tuh? Hmm. X kuadrat plus 1 dikali 3 sama dengan 13X plus 1. Oke, itu ya. Nah, jadi gimana nih? Ini kali ini kali ini kan. Di 3X kuadrat plus 3 sama dengan 13X plus 13. Tuh. Oke. Nah, jadinya berapa tuh? 3X kuadrat min 13X plus 3 kurang 13 sama dengan 0.
3x kuadrat min 13x min 10 sama dengan 0. Ya nggak? Berarti ini jadinya berapa? Nih, kaliin dulu kayak tadi ya. Jadinya apa nih? X kuadrat min 13x min 30 sama dengan 0. Nah, ini kita kaliin. Kan depannya 3. Ya nggak? Min 30 itu berapa? Ada nggak? Berapa? Oke, tadi sama kayak tadi ya. Min 15 kali 2. Min 15 tambah 2. Nah, tapi depannya 3 di sini. Kali ini 3x. 3x. 3 itu kan ya. Jadinya berapa? Ini min 15. Ini plus 2. Oke, Karen. Bagus. Mantap. Seharusnya bernilai 5 bukan 10. Cakep. Mantap, Karen. Berarti kalau dipecahkan jadi berapa tuh? 3x min 15 per 3. 3x plus 2 per 3 ini kan. Min 15 kali 2 per 1 ya. Ini jadinya x min 5. 3x plus 2 ya. Nah, ini kan 3x dibagi 3 itu x. Min 15 bagi 3 min 5. Nah, ini jadinya apa? X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5 atau 3x sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2 per 3. Ya kan? Tuh. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kita lihat pernyataannya ya. Pernyataan pertama benar atau salah nih? X merupakan bilangan ganjil. Dan X katanya bukan bilangan negatif kan? Nah, jadinya X-nya sama dengan 5. X bilangan ganjil bukan? Kan bilangan ganjil yang tidak bisa dibagi 2 ya. Ini bilangan ganjil, benar. X merupakan faktor dari 15. 5 merupakan faktor 15, benar. X dot 0. Ayo, silakan. X dot 0 berapa jawabannya? Oke, Karen, benar. Mantap. Ini baru yang ngirim Karen nih. Berarti gimana nih? Hmm. X dot 0 sama dengan 10. Artinya apa nih? Hmm. X dot 0. Berarti X-nya itu kan tadi 5. Ya. Hmm. 5. X-nya 5. 5 dot 0. Artinya 5 kurang 0 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 0 per 5 tambah 0. Berarti 5 kurang 0, 5. 5 kuadrat tambah 0 per 5. 25 per 5 sama dengan 5. Jadi salah. Gitu. Harus dicoba ya. Nah. Ya, pokoknya dari kali atau dari soalnya ini harus bisa diperhatikan. X mewakili tahun. Y mewakili peningkatan suhu. Sedangkan di sini diketahui soalnya diperkirakan mencapai peningkatan suhunya sebesar 0,7. Berarti Y-nya 0,7. 0,7 sama dengan sekian ya. Nah, berarti X-nya berapa, Pak? Nah, X-nya ini sama dengan 40,6 dibagi 0,02. Ingat, untuk menghitung pembagian bilangan desimal, kita hilangkan dulu komanya. Ini supaya komanya hilang dikali berapa? Dikali 100. Kalau di bawah dikali 100, atas juga kali 100. Sama dengan 0,02 kali 100, 2. 40,6 kali 100, 4060. Sudah 406 dibagi 2 kan 203, berarti 2030. Seperti itu.
Ini 2030. Jadi peningkatan suhu yang diperkirakan mencapai 0,7 adalah 2030. Saya biasakan tidak menghitung menggunakan kalkulator ya. Harus hitung manual sendiri nih coba nih ya. Hmm. Oke, kita coba. Nih. Hmm. Oke, coba kita satu soal lagi ya tentang barisan dan deretnya ini. Hmm. Nah, hmm. Ingat nih ya, ini aritmatika ya. Ini tentang aritmatika. Oke. Aritmatika ya. Kalau aritmatika kan barisannya dengan bedanya sama. Oke, kita satu soal lagi berarti misalnya 3. 3 bedanya tambah 4 7, tambah 4 11, tambah 4 15 dan seterusnya. Ya. Nah, artinya kalau dia sukunya masih kecil gampang ya. Nah, ini kan U1, U2, U3. Nah, berarti rumusnya apa? UN sama dengan A nih, A tambah N-1 kali B. UN-nya ini suku ke N atau suku terakhir. B-nya ini beda. Beda ini bisa U2 kurang U1, U3 kurang U2, dan seterusnya. N-nya ini banyak suku. Nah, terus habis itu apa? U1, U2, U3 berarti penjumlahan antara U1 tambah U2 tambah U3 ini namanya S3. Nanti akan ada rumus SN. SN itu apa? N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Ya, atau SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Di mana SN-nya ini adalah jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Itu ya. Itu jumlah N suku pertama ya. Nah, itu. Nah, kita lihat lagi. Terus gimana lagi nih, Pak? Oke, ya. Hmm. Ditanya apa nih? Total kertas berwarna di barisan kursi paling bawah. Paling bawah berarti apa nih? A-nya. A-nya sama dengan 400. Kemudian barisan kedua 550 dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama. Nah, UN kan A plus N-1 kali B. Ini kamu bisa langsung aja nih contohnya. Contohnya ini B-nya selalu berkurang satu dari banyak sukunya, misalnya U12. Karena N-nya 12 berarti rumusnya A tambah 11B, selalu berkurang satu. Misalnya U23 berarti A tambah 22B, berkurang satu. Ya, kalau dia aritmatika, B-nya yang berkurang satu. Nanti kalau geometri, pangkat R-nya yang berkurang satu gitu. Berarti ya, A-nya 400, kemudian kedua, berarti U2-nya adalah 550. Artinya bedanya A-nya ini kan sama dengan U1. Bedanya itu kan U2 kurang U1. 550 kurang 400 sama dengan 150. Gitu ya. Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris ketujuh, oke, berapakah pada baris kelima? Masih ini kan ya, masih dalam pola baris ketujuh. Maka U5, ini U5 rumusnya ya. Apa U5? Berkurang satu berarti A tambah 4B. Ya. Hmm. A tambah 4B.
A tambah 4 ini berarti apa? A-nya 400, B-nya 4 kali 150. 400 tambah 600, yaitu 1000. Oke, paham ya? Oke, ngerti ya?